Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan berikan gambaran saja ya, bukan tutorial, gambaran cara saya analisis di market dengan simpel saja ya. Di sini saya menggunakan untuk setupnya nanti saya menggunakan tetap SMC. Analisanya pun tetap menggunakan Smart Money Concept. Setupnya juga Smart Money Concept. Oke, di next video saya akan setup menggunakan SK System. Kita cari-cari dulu marketnya yang sesuai gitu ya, di sini saja ya. Nah, ini untuk analisa forecast selain waktu nanti atau kapan lah. Oke. Di sini contoh saja di sini. Oke, saya cutting di sini ya. Di sini aja biar tidak terlalu kepanjangan. Oke, di sini. Nah, kan kita di sini analisanya, saya menggunakan analisa itu gini ya, yang jelas gitu ya guys. Misalnya naik, ada uptrend, ada base, kemudian ada downtrend gitu ya. Misalkan ini kan seandainya dia belum terjadi pun kita bisa mengira-ira dulu ya, berdasarkan apa? Analisa nanti pertama. Oke, lanjut saja ya. Yang sering saya lakukan pertama kali yaitu saya melakukan, ini kan uptrend ya kan, ini kan uptrend. Saya cari low-nya dulu yang kira-kira terendahnya di tingginya itu. Nah, contoh ini kan di sini ya kan, di sini. Oke, apakah ini valid di sini kan low-nya? Oke, nah ini kita langsung garis saja dari sini ya. Sini bos. Oke, ini pakai SMC ya. Ini ada bos, langsung saya tarik di sini. Sebentar, di sini langsung saya tarik ke sini ya. Nah, di sini sudah saya anggap di sini low valid. Low mana? Low valid gitu kan. Nah, oke. Kemudian kita cari tertingginya kan. Cari tertingginya dulu. Itu. Oke, dia naik, dia ada pullback. Oke, dia naik. Nah, di sini kan kira-kira dulu kan dia kan juga tinggi gitu kan. Tinggi. Oke, ini kita saya kasih tanda high-nya dulu. Kenapa dia valid? Nah, di sini kan ada pullback ke sini kan. Nah, di sini kan ada pullback, jadi validnya, ya ada inducement-nya gitu ya di sini. Nah, oke, ini jadi valid. Oke, kita lanjutkan. Setelah terjadi turun, dia di pullback, dia agak mampu ngejar low-nya yang saya tanda ini kan, misal. Terus dia naik, dia pullback, dia turun lagi, dia agak mampu, cuma ngambil liquidity-nya di sini ya. Oke, dia naik lagi, dia membentuk, dia membuat bos lagi. Nah, oke kan, gitu. Kenapa? Karena ini biasanya nggak tahu, belum tahu. Kan, andai kata ini kan belum terjadi, gitu. Terus dia naik lagi, dia turun, pullback, naik ke sini. Oke lah, dan dia terjadi apa? Lanjut di sini bos, ya. Dia bentuk bos lagi. Oke. Setelah dia bentuk bos seperti ini, nah harapan kita kan dia akan naik lagi. Karena analisa di sini dia agak nyentuh, nah, biasanya harapannya naik gitu kan, harapannya gitu. Di sini kebetulan di sini juga ada apa ini? Ada inducement kan, dia nembus sini, dia ada inducement di sini, top, itu kan, dia ada inducement, apanya dia akan naik gitu kan. Nah ternyata dia mah turun sampai sini kan, turun sampai sini dia bentuk belum kan, kita kan belum yakin kan, walaupun kita tahu di sini juga ada apa, ada order block gitu ya, kita tahu di sini juga ada order block ketika dia ngambil, tapi kan takutnya dia kayak di sini gitu ya, kejadian di sini. Contoh kayak di sini dia ambil liquidity, sebentar, contoh di sini kan dia seolah dia ngambil liquidity ke atas gini kan, dia ambil liquidity ke atas, banyak dia turun, tapi turunnya ternyata cuma sampai sini gitu kan, cuma sampai sini. Nah, walaupun di sini juga masih masih tanda tanya kan, ini mau apa gitu kan, mau inducement atau karena dia kalau dia udah ngebreak di sini, oh dia mungkin jadi inducement gitu kan. Harapan kita kan ini juga jadi bos valid, ternyata dia turun, dia bentuk bos walaupun dia udah ngambil liquidity ke sini, tapi nggak, liquidity-nya panjang guys ya, liquidity-nya dia panjang, ambil liquidity panjang. Nah biasanya kan order block itu kan. Nah kalau kita perlu pahami dulu, nanti di next video saya akan bahas itu apa order block. Nah order block itu kan syaratnya, nah, secara mudah saja kan ada likuiditas yang diambil. Nah ini kan udah ngambil liquidity-nya, ada apa, ada imbalance. Nah kebetulan guys di sini ada imbalance, ini kan ada imbalance kecil, ini kan ada imbalance. Ternyata dia benar, dia ambil ini order block, di sini ada order block, di sini turun. Nah turunnya benar, dia sampai sini nembus ini. Nah ini guys, nah ini kan sebelumnya ini kan jadi high valid. Ini saya hapus dulu lah, karena kita ini cuma gambaran ya.
ini kan jadi high, jadi high-nya lagi ya kan, jadi high-nya kedua. Nah, kita lihat high ini, ringnya ini kan juga panjang guys ya, di TF 1 jam. Harapannya dia akan turun gitu kan. Harapannya berarti kita biasnya jadi turun karena dia sudah ada high valid. Dia nembus sini, di sini ada high lagi kan. Nah, ini kan high lagi sebetulnya guys ya. Di sini juga ada high. Nah, oke lah, tandai saja lah, tidak apa-apa. Kemudian di sini muncul bos kan, karena dia high, dia juga muncul bos kan, turun. Padahal saya ngebreak di sini guys, ngebreak di sini. Nah, ini bisa disebut cok, mana ini, cok sell, rel coknya. Kenapa? Karena kita anggap bos ini sebagai apa, sebagai apa ini, minor cok. Nah, gitu. Jadi minor cok ya, ini jadi rel coknya. Nah, artinya alasannya di sini sudah ada high 1, 2, 3, harapannya dia akan turun, ya kan? Harapannya dia akan turun. Harapannya ini kan sudah ada high 1, high 2, high 3 turun. Harapannya akan turun, ya kan? Nah, high ini nggak bisa ditembus, high ini nggak bisa ditembus, high ini juga nggak bisa ditembus. Harapannya akan turun. Munculnya minor chop ini sebagai ini mungkin akan turun, iya kan? Nah, pada saat turun, candle ini ternyata dia turun, kita cari apa? Cari peluang-peluang untuk oke lah kalau ingin sell. Artinya kita harus cari apa? Cari interestnya yang ingin di mana nanti kita akan open trade-nya. Ya kan, di sini contoh dari awal di sini ya. Di sini misalnya ada flow udah ditembus, sudah flow udah dijemput. Ini juga ada dijemput. Ini dijemput belum? Belum guys. Nah, ini kan contohnya nih kan order flow belum dijemput ya kan. Nah, ini kan oke, lah dulu. Di sini ada order flow belum dijemput. Oke, turun lagi, ada order flow yang dijemput enggak? Oke, ini udah dijemput. Ya kan? Ini udah dijemput. Ada order flow-nya dijemput semua. Oke, dia ada dijemput. Kita turun lagi. Kita nggak usah tandain ya udah dijemput. Ya turun. Artinya apa? Pada saat sudah ada keputusan untuk mengambil trade-nya, ini kan turun, berarti kita akan open sell, ya kan? Kita akan open perdagangannya nanti untuk sell. Di sini, ya kan? Kita cari tempat-tempat mana yang ingin titik sebagai open trade-nya, gitu. Selama perjalanan kayak turun. Dan ternyata low yang saya buat di awal ini pun ditembus juga. Nah, gitu kan. Ditembus juga guys ya. Ditembus. Artinya pun dia jadi bos. Gitu kan. Jadi ngebreak ke bawah. Nah, oke, jadi memantapkan untuk open trade. Oke, lanjut. Setelah keputusan untuk ngambil sell udah yakin gitu kan. Nah, kita akan nunggu apa lagi guys? Nunggu terbentuknya, munculnya inducement kan gitu urutannya ya kan. Artinya kalau inducement kan ini market harus naik. Gitu kan. Market harus naik. Nah, tadi kan sudah selesai ini order flow-nya di sini kan. Nah, selama berjalan ke atas kita sambil nunggu market, ini kan kita perpanjang gini kan. Seandainya kan ini misal aja, ini kan udah terjadi. Saya belum terjadi. Nah, kita tunggu inducement. Nah, di sini kita lihat, di sini kita cek, walaupun dia nembus ini liquidity. Nah, ini juga sebagai penguat kita ambil sell juga nih guys. Liquidity sebentar. Saya kasih ulang. Oke, dia puncak di sini. Dia dalam sini kan, walaupun ini inducement kan. Inducement karena di sini terjadi apa? Terjadi low baru kan. Low baru. Ada low, artinya oke lah, mantap kalau ini. Kalau ingin terjadi sell, mantap lah. Ada low, dia naik, kita cari, tunggu inducement. Oke, terbentuk inducement, walaupun validnya inducement juga dari sini, dia ke mana ini? Ke sini kan. Nah, ini kan ke sini inducementnya. Iya kan? Nah, oke lah. Terus, tunggu sampai dia masuk di area zone order flow. Sambil kita analisa lagi guys di order flow ini, apalagi yang bisa membantu atau acuan kita untuk open trade-nya gitu kan. Kita lihat kan di sini juga ada kan, dia memang belum dijemput. Nah, di sini kan dia ada apa ini? Kita garis juga sampai pojok sini, ikutin aja ya. Ikutin aja di sini. Nah, ternyata di sini ada apa ini, imbalance FVG. Oke, mantap lah kita untuk
mengambil open posisi sell. Pada saat dia masuk ke zone, kita siapkan juga area sampai mana kita untuk SR atau TP-nya, kan gitu. Oke. Nah, untuk sell atau TP, kita naiknya ya kita kalau dia masuk ke sini, ancang-ancangnya, kita ambil dari high-nya di sini. Ini kan, di high-nya dari sini. Di pullback-nya ini, terakhir ini ya. Nah, ini kan kita perbesar. Nah, dia kan tuh di atas. Nah, dia pullback valid ya. Oke, berarti dari situ saya akan menggunakan apa? Fibo. Oke, analisa gitu guys ya. Jangan serampangan ya. Nah, oke, dari Fibo kita terus sampai ke low. Gitu kan. Nah, oke, ini equilibriumnya ya. Nah, equilibrium saja dia udah nyentuh. Oh, kok nyentuh? Dia udah ngebreak equilibriumnya ke atas di kan kita mau sell dia udah nyentuh sampai di premium harga yang premium ya di sini. Oke, kita cari di udah masuk di mana ini, di zone entry kan? Di zone entry. Tapi kalau kita lebih ingin optimal lagi ya, pemasangan untuk Fibo ini kayak ya, stylenya saya kembali di pullback pertama. Sini di atas order flow, kita kembali ini, saya naikkan ini ke pullback terakhir. Nah, di sini pullback terakhir maksudnya gimana? Ini kan dia udah turun, ya kan? Dia turun, tak dia ke atas. Nah, ini pullbacknya di sini. Tap, katakan di sini. Lah, ngejet save-nya di mana ini dulu? Save TP-nya di mana? Gitu kan? Nah, oke. Save TP-nya kan di sini. Sebentar. Ini pullback pertama ada di area ini. Tap. Nah, di sini kan areanya pullback pertama dari penurunannya ini. Oke, save di sini, iya kan? Nah, setelah itu kita lihat low-nya yang kita pasang tadi. Low-nya di mana? Oh, di sini. Masih jauh. Oke lah, kita berani ambil di TP1 gitu kan. Oke, pasang saja di sini. Oke, masuk di ini kan udah masuk di entry sebetulnya. Tetap saya ke atas, ikuti stop loss-nya di atas, di ini ya, di bagian sini. Nah, oke. Terus kita tarik ke bawah sampai TP1. Ini udah berapa? 50 berapa ini? 50 pip sampai TP1. Kita lihat di sini low-nya masih ada di atas. Nah, masalah guys, kita lihat realistis aja, yang aman-aman, cari amannya. Kita kejar-kejar di TP2, coba aja kita geser. Nah, kan. Nah, dia kan udah naik. Walaupun nanti mungkin juga jemput, mungkin. Oh, enggak ya? Oh ya nih, masuk, tapi bentar. Oke lah, gitu aja ya. Yang jelas ambil save-nya di TP1. Save TP sama low-nya masih jaraknya masih jauh, lah ambil yang TP1 gitu. Itu kalau saya guys ya. Oke, seperti itu analisa saya sering gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti next video saya akan jelaskan apa itu order flow, order block, Fibonacci, SK system. Next video saya juga akan melakukan setupnya menggunakan SK system dipadukan dengan SMC. Gitu guys. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.